Leader dimulai dengan proses ke dalam diri sendiri ya, makanya yang penting diurusin sekarang dirinya dulu ya. Ini persis seperti yang ada di alam ya. Ini kalau di alam ini sebuah pohon, lihat makin banyak akarnya ke dalam. Ini artinya kita ke dalam diri kita sendiri dulu. Makin kuat akarnya, Anda makin kuat. Ya, ada masalah, ada apapun, Anda akan tidak terganggu. Anda sedang melewati perjalanan metamorfosa, ya, menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Jadi sekarang ini permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi, ya, Anda tumbuh, tambah kuat, sampai andinya Anda menjadi indah. Anda akan menjadi seorang pemimpin yang indah setelah bisa melalui permasalahan-permasalahan ini dengan baik. Boleh nggak saya pada saat Anda seperti ini, Anda bantu dibukain ininya, kepompongnya, ditarik keluar. Kira-kira Anda bisa hidup nggak? Enggak, mati kupu-kupunya. Tidak jadi kupu-kupu yang indah. Ya, jadi pada saat Anda struggle, pada saat Anda punya masalah, ini hal yang baik ya, karena sebenarnya Anda sedang tumbuh menjadi seorang diri yang menjadi lebih indah. Nah, ini bedanya seorang bos dengan seorang leader ya. Terutama nanti Anda di kantor akan banyak ketemu bos dan leader. Ya. Bos itu apa? Ya, bos ini memaksa. Kalau leader menginspirasi. Bedanya memaksa sama inspirasi apa? Ya, kita lihat aja. Ini angin contohnya nih. Perempuan ini pada saat Anda angin, ya dipaksa nih oleh angin, topinya terbang, jadi ditahan sama dia. Memaksa. Tapi ini beda lagi, topinya sama orangnya langsung disimpan. Enggak. Ini contohnya matahari. Jadi dengan adanya matahari, dia nggak perlu memaksa. Orangnya langsung melakukan apa yang kita harapkan. Ini menginspirasi. Jadi tugas Anda seorang leader di sini adalah menginspirasi ya, bukan memaksa. Jadi tugas seorang leader adalah menginspirasi. Nah, di sini ada Danton juga ya. Danton tugasnya menginspirasi ya kelasnya untuk bisa mencapai tujuan bersama. Ya. Jadi semuanya bisa berhasil. Kita menginspirasi. Bukan memaksa, ya mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak terinspirasi, itu harus dipaksa. Tapi intinya tugas leader yang pertama adalah menginspirasi. Anda, kira-kira mau nggak Anda dipaksa oleh Anda? Ya lebih baik Anda diinspirasi oleh Anda. Ya, jadi saya terinspirasi Pak untuk bisa dapat uang banyak. Saya terinspirasi Pak untuk bisa masuk surga. Saya terinspirasi Pak untuk bisa bahagia setiap saat. Itu inspirasi. Jadi akan ngikutin tuh kita, akan dengan senang hati mengikutinya. Itu adalah leader yang bagus. Nanti saya kasih contoh seorang leader yang bagus ya di perusahaan. Dia menginspirasi orang lain. Seperti Elon Musk. Dia menginspirasi, nggak memaksa orang mengikuti dia. Tidak. Saya inspirasi, saya mau pergi ke Mars. Saya menginspirasi, saya membuat mobil listrik. Itu inspirasi. Ya. Jadi orang ikut. Saya nyimpen uangnya di Elon Musk untuk saham di Tesla. Ya, itu terinspirasi. Berarti dia memang seorang leader. Anda juga sama. Ya, soal dari sekarang cari inspirasi-inspirasi yang bisa membantu Anda untuk Anda bisa bergerak. Ya. Being a leader does not mean dominating the situation. It means empowering people to do what they would not have imagined possible. Jadi tugas seorang leader ini empower, memberi power ke orang lain, ya, supaya orang lain yang berpikir saya bisa belajar Pak, nilainya saya bisa angka 7. Wah, misalkan nih, ternyata teman Anda bisa membantu sehingga dia bisa nilainya angkanya 9. Berarti teman Anda adalah leader. Karena dia bisa menginspirasi orang lain, menghasilkan sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya sama orang ini. Itulah tugas seorang leader. Menjadikan orang lain lebih besar daripada yang orang tersebut mimpikan. Ya, itu leader yang hebat dan sudah pasti akan banyak orang yang mengikutinya.
Ya dong, saya juga senang kalau ternyata ada leader yang bisa membuat saya bisa malah lebih berharga daripada sekarang. Ya, jadi Anda juga sama. Kalau Anda punya teman misalkan, yang kalau Anda dekatan sama teman itu, Anda merasa lebih bahagia, yaitu teman Anda itu leader. Kalau Anda dengan teman Anda deketan, Anda nilainya yang dari asalnya 5 jadi 8, berarti teman Anda itu leader. Ya, harus dekati itu teman-teman seperti itu. Jangankan Anda yang dekati teman yang kalau didekati nilai Anda malah lebih jeblok. Nah, itu setan itu kan leader ya. Pilih-pilih. Ya, Anda sendiri yang milih karena ini kehidupan Anda, bukan kehidupan teman Anda. So you lead yourself, ya. Self leadership namanya. When you are the barrier to your own success. Jadi kesuksesan seseorang itu yang menghalanginya siapa? Ya dirinya sendiri. Ya, bukan orang lain. Yang menyebabkan Edi ini tidak sebesar Edi sekarang ya karena sayanya sendiri yang menghalangi. Banyak di pikiran-pikiran yang menghalangi itu. Nah, Anda juga sama, tanyakan ke diri Anda, ini siapa yang ngalangin saya? Ya biasanya Anda sendiri yang ngalangin. Ya cara berpikir Anda takut ini, khawatir itu. Ya itu karena pola pikir, itulah yang membelenggu kita. Ya, sehingga kita tidak menjadi lebih besar dari yang seharusnya.